Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Inspektur BRI Surabaya Bapak Heri Supriyadi, yang terhormat Bapak Yusuf Widiasmoro, Kabag Logistik Kanwil BRI Surabaya, yang terhormat Ketua Persatuan Pensiun BRI Surabaya Bapak Haji Muhammad Iqbal, yang kami hormati seluruh hadirin yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Pensiun Bank Rakyat Indonesia yang ke-51 Keluarga Besar BRI Surabaya. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir memenuhi undangan kami dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Persatuan Pensiun ke-51. Selanjutnya akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan doa, sambutan Mars PPBRI, sambutan Inspektur BRI, ramah tamah, hiburan, dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita bersama-sama sebelum acara kita mulai, supaya acara ini dapat berjalan khidmat dan berakhir dengan selamat. Marilah kita buka dengan bersama-sama bacaan basmalah. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita lanjutkan ke acara selanjutnya, marilah kita doa bersama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Syaihuddin Abdullah. Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pemimpin Wilayah BRI Surabaya atau yang mewakili itu Bapak Yusuf yang kami hormati, Bapak Inspektur BRI Surabaya Bapak Heri Supriyadi kami hormati, Bapak Iqbal Surabaya kami hormati, Bapak Ibu Sepuh BRI yang saya hormati, dan Bapak Ibu anggota pensiunan yang hadir pada hari ini yang saya hormati pula. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah, agar acara ini bisa berjalan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama, dan izinkan saya membaca doa ini secara muslim. Bagi yang beragama lain, kami persilahkan untuk membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa qadiyal hajat innaka ra'ufur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tabdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min
وترفعنا بها عندك على درجة وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam suasana pagi yang cerah ini kami persembahkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat, rahmat, taufik, serta hidayah dan kasih-Mu. Kami mohon pada-Mu, ridhoilah dan berkailah acara Ultah PP ke-51 Keluarga Besar Persatuan Pensiunan dari Surabaya pada hari ini. Ya Allah, ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka kasih sayangi kami di waktu kecil. Ampuni dosa istri atau suami kami, ampuni dosa anak-anak kami, ampuni dosa pemimpin dan pendahulu kami, ampuni pula dosa seluruh jajaran manajemen BRI dari pusat sampai unit yang terkecil. Berilah kami sifat yang arif dan bijaksana hingga kami terhindar dari malapetaka dan perpecahan. Berilah kami sifat sabar dan tawakal dalam berbuat dan berusaha. Bahagiakan dan sejahterakan kami selama hidup di dunia dan bahagiakan pula kami kelak di akhirat nanti. Sadarkan kami untuk menjauh segala penyebab yang Engkau murkai, ya Allah, karena sungguh kami tidak sanggup menanggung azab neraka-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, anugerahilah kepada kami rasa cinta dan kasih sayang terhadap keluarga dan kerabat, serta rukunkanlah kami semua yang sedang berkumpul di majelis ini tanpa membeda-bedakan status sosial, agama, suku maupun perbedaan lainnya di antara kami. Ya Allah, Sang Pemilik alam semesta ini, baik dan buruk tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Susah dan senang silih berganti. Karena itu, ya Allah, hapuskanlah tangis kami dengan senyuman, hilangkan duka kami dengan kegembiraan, gantilah kesulitan kami dengan kemudahan, dan ubahlah kegelisahan kami dengan ketenangan dan kesedihan kami dengan kedamaian. Ya Allah, ya Tuhan yang memberi petunjuk, tunjukkan kepada kami hal yang hak itu adalah hak adanya, dan berilah kami kekuatan agar kami bisa menjalaninya dengan sinar kebenaran-Mu. Dan perlihatkan pula kepada kami hal yang batil itu batil adanya, dan berikan kami kemampuan agar dapat menghindarinya dengan kesadaran dan penuh keinsafan karena maunya-Mu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah keberkahan dan hikmah kepada kami yang hadir pada acara ini serta keluarga kami, serta berilah kami kekuatan lahir batin dan semangat dalam berupaya meningkatkan kerukunan dan kebersamaan kami di masa-masa mendatang. Jadikanlah sisa umur kami menjadi umur yang barokah, yang banyak membawa berkah, kebaikan dan kemanfaatan bagi keluarga kami, teman-teman pensiunan BRI dan masyarakat dan lingkungan kami. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, pada hari ini merupakan hari kebahagiaan keluarga besar pensiunan BRI pada umumnya dan Persatuan BRI Cabang Surabaya pada khususnya, dapat berkumpul bersama di sini untuk mengenang dan memperingati hari ulang tahun PP BRI yang ke-51. Kami mohon padamu, ya Allah, pertemukan dan kumpulkan juga kami di surga kelak. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, perbaikilah ya Allah akhlak kami, perbaikilah akidah kami, dan perbaiki pula ibadah serta perbaikilah segala aspek kehidupan kami. Jadikanlah keluarga kami dan keluarga anak keturunan kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang selalu berada dalam lindungan dan bimbingan. Tetapkanlah hati kami dalam iman dan Islam. Jadikanlah kami dan anak keturunan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh, dan akhirkan kehidupan kami dalam keadaan sebaik-baik iman, sebaik-baik Islam, dan dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami, karena tiada kata sehingga doa yang Engkau kabulkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Untuk itu kepada Bapak Iwan Parton, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heri Supriyadi, Inspektur BNI Surabaya. Yang saya hormati Bapak Yusuf Widyasmoro selaku Wakil dan Kanwil BNI Surabaya, Bapak Revo Duadi, Korwil PP BNI, Bapak Muhammad Ifar, Ketua PP BNI Surabaya, dan semua hadirin perwakilan dari kelompok-kelompok yang ada di keluarga besar PP BNI Surabaya. Alhamdulillah pada hari ini kita merayakan 51 tahun, karena 51 tahun yang lalu PP BNI dilahirkan di kota Jogja, terus berkembang dengan jumlah anggota yang sekarang sudah hampir 25.000 kalau tidak salah. Dan kebetulan di Surabaya ada 603 anggota PP yang dibagi ada 19 kelompok, karena jumlah yang besar. PP BNI Surabaya diakses bisa melalui kelompok-kelompok. Pada perayaan kali ini dengan suasana yang prihatin karena kondisi pandemi, maka kita tidak bisa menyelenggarakan lomba ataupun perayaan yang besar-besaran. Jadi setiap kelompok hanya diwakili oleh 2 orang, dan insya Allah nanti kita harapkan pada sesi terakhir Bapak Ketua juga akan menyampaikan kinerja PP BNI Surabaya selama ini. Hadirin yang kami hormati, dengan suasana yang masih memprihatinkan, walaupun yang hadir sedikit, kita berusaha untuk merayakan ini sesuai dengan pesan dari PP Pusat. Pada hari ini juga ada beberapa PP yang lain untuk menyelenggarakan acara yang sama, dan kami berharap walaupun sederhana semua bisa dinikmati. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Heri dan Pak Yusuf yang telah berkenan hadir. Mungkin Bapak suatu ketika nanti akan bergabung dengan PP Pak Heri PP Bogor, Pak Yusuf PP Jogja mungkin ya. Kalau Pak Heri mau gabung PP Surabaya saya juga senang. Karena Pak Heri kalau ikut gabung PP Surabaya iurannya ditunggu. Baik, tidak berpanjang kata, kepada hadirin nanti jangan pulang dulu, karena nanti panitia menyampaikan souvenir. Karena kalau mengundang pensiunan itu gitu Pak Heri, Pak Yusuf. Jadi kita harus memikirkan bagaimana para pensiunan ramu dengan happy. Jadi Pak Ketua memberikan bantuan uang transport dan souvenir bagi para undangan. Mudah-mudahan acara yang dikemas sederhana ini dapat terselenggara dengan baik. Nanti juga ada hiburan dari teman-teman sendiri, karena nggak mungkin undang penyanyi, karena penyanyi juga sudah nggak boleh cekal untuk show. Jadi kita hiburannya penyanyi dari para pensiunan sendiri. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua panitia yang telah bekerja mempersiapkan dengan baik. Dan sekali lagi selamat kepada semuanya sesuai dengan slogannya, yaitu mandiri, sehat, dan bahagia. Kami akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang berbahagia, untuk melanjutkan acara siang hari ini yaitu sambutan Ketua Persatuan Pensiun BRI Surabaya kepada Bapak Haji Muhammad Iqbal, waktu dan tempat kami berberkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Supriyadi, Inspektur BRI Surabaya, yang hadir, syukur sekali dan sampai itu saya sampaikan terima kasih atas saya karena kami juga izin untuk memakai tempat ini. Kemudian yang terhormat, saya tolong sampaikan kepada Ibu Herlina, Ibu Kimil, yang sekarang diwakili oleh Bapak Yusuf, karena beliau tidak bisa hadir pada saat ini. Tapi meskipun beliau tidak hadir, baru saja saya mengajukan maaf kepada semua para pimpinan agar pahami bahwa beliau ada tugas menjaga pada saat ini. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, juga saya sampaikan terima kasih sekali kepada yang terhormat Bapak Arif Volati sebagai koordinator wilayah BPBRI wilayah Jatim Utara, yang pada saat ini beliau juga hadir. Bapak Ibu yang kami hormati, para sedulur sedoyo yang kami hormati, para pensiunan yang sampai saat ini, alhamdulillah meskipun tidak semua bisa hadir atas undangan ini, tapi yang hadir kami ucapkan terima kasih. Moga-moga apa yang kehadiran ini benar-benar nanti bermanfaat bagi kita seluruhnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang melimpahkan kepada kita dan selalu memberikan nikmat, khususnya nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita para pensiunan yang ternyata pada saat ini berkenan hadir meskipun dalam keadaan mungkin di luar ada pandemi, ada batasan-batasan tertentu, tapi selama kita melakukan protokol kesehatan, insya Allah akan bisa dipahami, dan kita pada saat ini bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk memperingati ulang tahun BPBRI ke-51. Seperti kita maklumi bersama bahwa peringatan BPBRI yang ke-51 kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena memang pada saat ini ada suatu situasi yang memprihatinkan dan suasana pandemi COVID-19, sehingga protokol kesehatan di daerah manapun itu dilakukan dengan ketat sekali. Tapi dari pertimbangan yang ada, saya juga sudah melakukan komunikasi dengan pusat bahwa kita akan melakukan suatu kegiatan yang berbeda dengan dulu. Mungkin kalau dulu ada acara main banyak seperti kegiatan olahraga, kegiatan untuk kunjungan ke panti asuhan dan lain-lain, tapi pada saat ini kita batasi, sehingga pada saat ini yang bisa berkumpul kita batasi untuk semua kelompok itu 2 orang, dan insya Allah sebenarnya 36 orang itu dengan panitia dan yang lain jumlahnya 50 orang bisa berkumpul bersama di sini dengan keadaan sehat walafiat. Para bapak dan ibu yang kami hormati, pada saat ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan sebagai ketua panitia, saya akan menyampaikan meskipun nanti
dari para pensiunan, para kelompok itu saya mulai satu sambutan ketua atau pusat PPBRI, tapi ada beberapa yang saya ambil pokoknya saja. Di samping nanti akan saya sampaikan kegiatan yang telah kita laksanakan di PPBRI Surabaya. Untuk kegiatan oleh pengurus pusat PPBRI bidang organisasi dan keanggotaan, yaitu telah meningkatkan hubungan silaturahmi antara anggota PPBRI Surabaya, PPBRI, dana pensiun dan anak perusahaan yang ada. Kemudian yang bagi saja pemberian penghargaan kepada pemegang dakwaan serta mengenai sebesar 1 juta kepada ketua PPBRI cabang yang telah menjabat selama 2 tahun berturut-turut. Bidang sosial dan kesejahteraan yaitu membantu para pensiunan, antara lain yaitu program bedah rumah tadi di PPBRI cabang Surabaya telah kita laksanakan, dan salah satu mungkin ada itu si hari yang di Lawang itu kan mendapat itu ada Pak, itu contohnya yang mendapatkan satu bedah rumah, dan mungkin hal ini sudah ditempati untuk usaha. Dia ada pengusaha pembuat kue dan membuat neon box. Kemudian bingkisan hari raya keagamaan rutin yang sudah diputuskan oleh PP Pusat setiap tahun pada saat keagamaan yang ada, bantuan modal kerja usaha, purna bakti, dan bantuan bidang kesehatan yang ada. Kemudian pemberian restrukturisasi kredit lingkungan, pemberian bantuan dana darurat COVID-19 1 juta, kemudian pemberian bantuan uang menunggu anggota PPBRI yang dirawat di ICU, kemudian penetapan kembali bantuan yang uang buka yang dari 5 juta menjadi 5,5 juta, pemanfaatan dana prospek sebesar 200.000 yang bisa dipakai untuk check up. Kemudian bidang ekonomi memberikan bantuan modal kerja kepada koperasi PPBRI yang permodalannya modal masih lemah. Pensiunan BRI menjadi agen relay. Bidang keuangan PP Pusat telah dilakukan audit oleh akuntan publik dan diumumkan melalui media pensiunan BRI. Program PPBRI Pusat yang masih dalam perencanaan yaitu mengikut kesertakan calon pensiunan BRI dalam program literasi organisasi PPBRI yang merupakan program kerjasama antara PPBRI dengan BRI Corporate University, meningkatkan peran serta Korwil BRI sebagai mediator antara PPBRI dengan PPBRI cabang. Bidang sosial dan kesejahteraan, usulan kenaikan manfaat pensiun yang nantinya untuk yang punya pensiun di bawah 2,5 juta itu diharapkan menjadi minimal pensiunan itu pensiun yang diterima adalah 2,5 juta. Kenaikan persentase manfaat pensiun berkala untuk dinaikkan, kemudian kenaikan manfaat pensiun insentif, kenaikan BHK sebelumnya 4,5 menjadi 5 juta, kemudian pemberian BPJS bagi pensiunan non program, non prospek, kemudian pemberian bantuan langsung tunai BLT, dan setiap 1 tahun itu diberi kesempatan kita melakukan pertemuan di luar Surabaya, istilahnya pertemuan sambil wisata. Dan ini karena yang perintah Bank Indonesia semua siap, dan kita ya senang sekali karena bagaimanapun juga kumpul dengan orang sepuh-sepuh yang ada yang lain dari bank yang lain itu saling tukar-menukar, khususnya dalam manfaat pensiun maupun hal-hal yang dia dapat dari pensiunan yang ada pada saat ini. Dan alhamdulillah dari BRI sendiri sebenarnya apa yang kita dapat itu ya kalau kita bandingkan, ini masalah pensiun Pak ya,
itu masih, dan khususnya dari bapak-bapak yang ada di sini, itu masih lebih baik dari yang lain, dari perbankan yang lain. Betul-betul. Memang khusus satu yang BNI itu memberikan gaji ke-13, istilahnya mantan pensiun yang ke-13, tapi kenaikan mantan pensiun kecil sekali, dan kita itu menempati ranking pertama, kenaikannya setiap tahun itu adalah 8%, dan ini sudah diharapkan untuk naik lagi menjadi minimal 5%. Kemudian untuk cabang yang selama ini pembagian antara iuran yang kita terima dari pensiunan itu dulu 40%, 60% untuk pusat, sekarang 50% untuk 50% untuk cabang dan 50% untuk pusat. Kemudian bidang ekonomi telah dibuka, kita itu dari hasil yang ada, kita telah membuka kantin, jadi Pak Hari kaget juga ini yang Surabaya ini sebagai kantin ini pakai duit. Alhamdulillah saya waktu serah terima 2017 ini juga teman-teman dari para pensiunan yang ada, perwakilan dari kelompok biar tahu juga, dan setiap pertemuan saya sampaikan pada saat itu, pada saat saya serah terima itu amburadul, benar-benar amburadul. Jadi akhirnya saya juga balik untuk mencari dan mengelola dengan akuntabel, betul-betul saya ingin transparan, dan akhirnya dari sana sini ketemulah semua yang perbedaan yang jumlahnya ratusan juta itu akhirnya masuk ke dalam pembukuan kita. Jadi kemungkinan kalau dari bapak-bapak para pensiunan sudah saya beritahu dari ibu-ibu pensiunan yang ada, kalau kesempatan ke PP, ke kantor itu tolonglah di pengumuman, papan pengumuman bahwa kita akan selalu menayangkan mengenai keadaan keuangan kita. Jadi kita berusaha transparan betul-betul. Jadi itu, dan alhamdulillah kalau mendapat melihat ini bapak-bapak dan ibu mungkin dari cabang lain itu pada heran, kok iso Surabaya kok gede banget ya. Memang ya alhamdulillah mungkin Allah memberikan. Saya usaha apapun demi menjaga kepentingan para pensiunan akhirnya berjalan lancar, dan dari keuangan yang ada setiap tahun sudah jelas yang saya dapat sampai sekarang sudah 3 kali memberikan bantuan hari raya keagamaan, yaitu berupa parcel. Pertama saya anggap parcel itu rumit dengan nilai 100.000 semua, kemudian akhirnya saya berikan untuk saya berikan dengan berupa uang tunai, yang tidak berupa uang tunai saya berikan tapi langsung masuk rekening, jadi tidak bisa dilakukan lagi, bahwa itu jelas-jelas tidak ada penyimpangan yang ada. Saya karena memang berkeinginan untuk hal itu, karena dari hasil yang lama memang penyimpangannya begitu tinggi, tapi tidak perlu kita sedih lah, sudahlah kita anggap sudah kita perbaiki, marilah kita jalan untuk depannya, kita akan lebih baik lagi. Dan sampai itu ada usaha-usaha yang lain, seperti karena saya punya keuangan yang cukup, maka saya buat kantin. Dari kantin ini bermanfaat sekali. Bapak-bapak dan ibu mungkin bertanya manfaatnya apa? Manfaatnya banyak. Dari kantin itu saya sewakan. Jadi untuk yang menempati yang ingin menjual makanan untuk di situ, ya saya harusnya beliau tahu diri untuk memberikan suatu misalkan ini pada kita, bukan pada saya, pada PP masuk rekeningnya ada, dan itu Bapak Imam itu ada, jadi bisa ditulis di sana setiap bulan itu berapa. Jadi uang yang saya masukkan untuk kantin yang kita bangun itu habis 88 juta. Insya Allah nanti akan berturun-turun, dan uangnya itu masuk kembali, saya masukkan deposito, dan deposito itu bisa berhutang, dan saya berusaha di samping memberikan BHK yaitu bantuan untuk hari raya yang seperti tadi yang 100.000 setiap tahun,
untuk para yang merayakan keagamaan. Kemudian ada juga pelaksanaan untuk ini wisata, dan wisata ini saya buat 50% itu beban daripada yang melaksanakan, yang ikut 50% beban PP. Bayangkan Pak, kemarin sudah kita lakukan seperti ke Jember itu habis berapa ratus juta, tapi ada yang memang protes. Ini saya sampaikan aja, kenapa kok tidak seluruhnya diajak? Kita sudah odo-odo, sudah poro-poro pakai ini semua, sudah saya beritahu. Yang berkeinginan ikut, mari silakan daftar, segera daftar. Ada batasnya. Kenapa ada batasnya? Karena kita harus menyiapkan ya semuanya, akomodasi dan lain-lain. Dan setelah mengetahui itu dia paham, dan pada saat itu besar sekali dari bantuan dari BP. Saya bilang itu bukan dari bantuan dari BP 100% murni, tidak. Sebenarnya pada saat itu dengan ketemukannya suatu permasalahan ini yang saya cari setengah mati, saya keluar masuk gudang bersama Pak Iwan, dan mungkin saat itu ya, Pak Bakti itu ke gudang itu mencari data-data yang lama. Ternyata ya itulah, karena kita tidak konsisten dan komit untuk mengelola dengan baik, akhirnya uang itu tidak karuan. Marilah kita sudah ampuni aja yang lama itu, tapi ternyata akhirnya ketemu semua yang nggak berhak, yang bukan hak kita saya kembalikan, yang hak kita saya ambil. Dan yang maksud bukan saya ambil untuk diri saya masukkan ke rekening ini. Dan dari itu kemudian yang lama saya beritahu bahwa ini dia membolehkan sudah sekian buat untuk wisata. Jadi dari itu alhamdulillah sahabat masyarakat dengan bantuan juga itu, sehingga tidak 50% seluruhnya untuk DP. Jadi ini perlu diketahui, sebab setiap pertemuan jangan sampai ada yang salah menilai. Dan pada saat ini saya bacakan, pada saat September 2017 setelah kita lakukan evaluasi dan perbaikan dengan baik, maka sangat tampak bahwa total aset kita itu adalah 465 juta. Tahun Desember 2018 total asetnya 427 juta. Kenapa menurun? Memang pada saat itu yang selama ini tidak pernah ada pemberian parsel atau BHRK untuk keagamaan. Pada saat itu saya memutuskan untuk memberikan parsel nilainya 100.000 setiap pensiunan. Dari sebenarnya pada saat itu jumlah pensiunan sudah 500. Jadi sama dengan 50 juta saya untuk keluarkan itu. Di samping itu ada kegiatan mungkin minta ada dari teman-teman usul untuk ke luar kota, saya berikan ke luar kota, sehingga pada saat itu akhirnya total aset yang ada 2018 adalah 427. Kemudian Desember 2019 akhirnya naik lagi menjadi 562. Kenapa menjadi naik? Karena saya tadi ceritakan kantin itu kan otomatis yang saya keluarkan akan kembali sedikit-sedikit, balik naik lagi, dan saya masukkan lagi, sehingga pada saat Desember 2019 itu menjadi 562, Agustus 2020 menjadi 622. Jadi inilah perkembangan yang ada, tapi kita lebih konkret. Saya akan tunjukkan bahwa penempatan deposito kita pada 2017 itu 250 juta, 2018 itu 280 juta, pada 2019 350 juta, dan 2020 330 juta. Kenapa ini turun? Dan mungkin ada kepentingan seperti ini. Itu kita mengeluarkan, saya
kalau untuk kepentingan yang benar-benar dan memang bermanfaat bagi kita seluruhnya. Jadi itulah salah satu yang perlu kita sadari dan bapak-bapak itu harusnya memahami hal ini. Dan program-program yang telah kita lakukan lainnya, yaitu pada saat setiap bulan tanggal 7 pada saat pertemuan ibu-ibu itu kita lakukan siraman rohani, ya sekalian ibu-ibu mengadakan istilahnya arisan, tapi bukan arisan saja, tapi saya dorong untuk mengarahkan supaya bermanfaat. Kemudian kepada pihak pendidikan yang ada punya dokter, saya harapkan untuk juga memberikan penjabaran atau tafsir mengenai kedokteran kesehatan. Kemudian latihan olahraga saudara hari Sabtu pagi setiap bulan atau mungkin 2 minggu sekali, itu saya berikan izin dan rencananya nanti kalau sudah selesai baik akan saya berikan kesempatan kita rekreasi atau kunjungan ke beberapa tempat yang kemarin sudah kita siapkan untuk kesalahan sama Kota Solo, tapi ternyata ada pandemi, jadi akhirnya tertunda. Dan ini sekarang ada tawaran juga kembali dengan harga yang murah, tapi yang saya masih pikir juga karena masih masa pandemi. Dan nantinya itu saya harapkan itu beban baru sharing dari peserta 50% dari PBB. Jadi saya kira itulah yang penting saya akan sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu para pensiunan dan khususnya kepada Pak Heri dan dari Bimbel, Bu Elina, Pak Yusuf, saya ucapkan terima kasih. Kemudian di samping itu ada suatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam hal ekonomi. Saya mendorong untuk open guyup itu untuk jangan hanya terkungkung di dalam lingkungan sendiri, tapi apabila dengan saya menghadap kepada Ibu Erlina dan di sana kumpulkan dengan bapak-bapak Bimbel waktu itu, saya sangat minta presentasi dan diizinkan, mungkin Pak Yusuf juga menerima, kita boleh masuk ke cabang-cabang maupun kanwil maupun kantor inspeksi. Pak Heri sudah di sini ada yang memesan untuk dibiayai oleh kantor koperasi. Karena itu baik. Nah, inilah sebenarnya kita harapkan, jangan hanya kita itu terkungkung pada sesuatu hal yang seolah-olah dulu enak aja. Pak, saya sampaikan Pak Heri, kalau dulu kita menjadi bincang, sekarang jadi yang jadi Bimbel atau jadi inspektornya dulu atau dua ini, wah telepon aja tak bisa. Kalau mau bisnis lepas sekali. Kalau menurut saya, kalau ingin berhasil baik, lepas baju dulu. Kita harus pakai orang biasa dan kita ya harus sampaikan kepada pejabat yang ada. Dan seperti Pak Heri, kepada Bu Elina, saya sampaikan. Saya sudah pernah kenal Bu Elina, tapi saya sampaikan, Pak, sudah usah telepon saya. Tidak dulu dokter. Nah, dulu sih saya harus mengatakan jajaran. Nah, itu karena kami laksanakan dilalui sehari hari. Nanti pada suatu saat beliau akan mungkin pensiun di mana, di Bogor, di Jakarta, atau di Surabaya. Nanti Pak Yusuf juga mungkin karena beliau kalau sudah itu baru tepat, ya itu masih dekat sekali. Ya dari negara tadi alhamdulillah sudah tahu Surabaya dan sekarang rumah dinasnya Pak yang di mana itu? Jojoran di Bombak sudah baik, jadi akhirnya mau tinggal di sana. Karena itu dan kita diberi kesempatan untuk ya di AC-nya perbaikan ini sedikit kecil, ayolah tidak ada apa-apa. Oleh karena itu Pak Yusuf, terima kasih dari Bapak memberi kesempatan. Pak Heri, kalau Bapak berkenan untuk memberikan kesempatan misalkan kebutuhan-kebutuhan
Ini semua transparan Pak, nanti hasilnya. Saya tidak pernah ingin ini ada keributan dan kepentingan pribadi Pak. Untuk apa? Kita sudah tua dan kita mestinya harus lebih tawakal, berserah diri kepada Allah. Saya kira itu Pak sambutan saya, dan mudah-mudahan nanti dari sambutan Bapak Heri sebagai penasihat yang saya sampaikan bahwa sesuai ketentuan yang ada untuk PPBRI yang tinggal di wilayah ada kantor wilayah dan kantor inspeksinya, itu penasihat dan pelindungnya itu adalah pimbil atau inspektur. Dan ini kebetulan saya bersyukur sekali Pak Inspektur berkenan tahu dan Bu Elina meskipun tidak tahu WA saya, jelas saya sampaikan salam hormat, salam terima kasih sekali saya sampaikan kepada beliau karena begitu perhatiannya pada kita. Dan di samping itu perhatian ini tidak hanya itu, karena ini tempat sudah diberikan kesempatan, mungkin ada perbaikan sedikit-sedikit, nanti mungkin komponen itu Pak Hartanto yang tugasnya di situ. Mudah-mudahan akan dilaksanakan. Baik, terima kasih sambutan kami. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita seluruhnya, dan tidak lupa apabila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Bila itu saya assalamualaikum. Baik, hadirin yang berbahagia, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iqbal yang telah menyampaikan kinerja pensiunan BRI Surabaya. Harapan kita semoga Persatuan Pensiunan Keluarga Besar BRI Surabaya selalu sukses. Betul. Setuju Pak ya? Hadirin yang berbahagia, masih dalam rangkaian acara HUT Persatuan Pensiun Bank Rakyat Indonesia, kami mohon berkenan untuk menyanyikan Mars Persatuan Pensiun. Untuk itu akan kami pimpin dan dimulai dengan hitungan ke-1. Kami mohon berkenan untuk berdiri dan diikuti di layar saja. Terima kasih.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada hari ini, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Inspektur BRI Surabaya. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Heri Supriyadi, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Iqbal selaku Ketua DPP Surabaya, yang kami hormati Pak Iwan Bartono selaku Ketua Panitia, dan tidak lupa yang kami hormati Pak Yusuf yang mewakili Kanwil BRI Surabaya, dan Pak Sadari Maklupa, Koordinator Wilayah PP BRI Surabaya. Itu lagi. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih. Saya sempat dikasih kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, para sesepuh BRI. Jadi kenapa saya menyampaikan terima kasih? Saya itu kalau ketemu dengan bapak-bapak dan ibu pensiunan atau sesepuh BRI, atau saya kalau Bank Mandiri mengatakan alumni BRI, alumni kalau nggak mengatakan pensiunan tapi alumni, saya kan boleh juga mengatakan alumni BRI. Itu seperti bercermin pada diri saya sendiri. Kenapa? Pada masanya nanti saya juga akan memasuki masa-masa seperti itu. Insya Allah kalau Tuhan berkehendak mungkin 14 bulan lagi saya juga memasuki masa pensiun. Jadi mungkin orang bilang masih ya mungkin casingnya Pak. Alhamdulillah casingnya seperti itu, tapi saya sudah hampir 32 tahun di BRI. Jadi sudah malam melintang dari cabang, dari Kanwil, kantor pusat, sekarang masuk ke auditor. Yang paling jauh, paling dulu karena saya dikasih kesempatan sekolah sampai ke luar negeri, yaitu unit saya paling jauh yaitu. Tapi saya tidak pernah keluar. Saya hanya job training di Medan, terus jadi Wapinmil di Denpasar, setelah itu di Jawa terus. Ya alhamdulillah mungkin Bapak Ibu mungkin sempat keliling kemana-mana ya. Saya alhamdulillah dapat rezeki seperti itu. Oke, jadi sekali lagi terima kasih telah diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, dan saya sekali lagi mohon maaf. Saya tuh kadang-kadang kalau menghafalkan nama sama muka itu kadang-kadang sering lewat. Tadi ketemu Pak Iqbal aja, Bapak kan sudah pernah ketemu saya. Oh iya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau saya nggak hafal, ketemu di jalan dan sebagainya ya mohon maaf, casingnya mungkin masih seperti ini, tapi kadang-kadang usia juga bisa bohong. Yang berikutnya lagi, saya juga mohon maaf kalau misalnya penyelenggaraan di tempat kami kebetulan memang BRI Kanwil lah, kalau orang mengatakan Kanwil itu memang punya gedung yang gede kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalnya mau dipakai untuk acara-acara yang lain di pabrik, mau pensiun dan sebagainya silahkan, karena kan tidak sebanyak kalau di Kanwil kan acaranya banyak itu kan, sementara ruangannya terbatas dan sebagainya, silahkan. Jadi saya pun kemarin beberapa kali kalau exit terus di cabang-cabang di Surabaya ini kan ada cabang-cabang yang ruko ya. Cabang ruko itu kan kalau kumpul kan desak-desakan, ya wis di sini aja lah, kalau mau gelaran malah boleh karena saking luasnya. Jadi saya mohon izin ke teman-teman Pijan, saya ya di tempat saya aja ya, biar lebih aman lah, karena dalam kondisi seperti ini kan kita berusaha biar seman aman lah kan gitu. Terus yang berikutnya lagi adalah saya dengan melihat apa istilahnya tema ulang tahun yang ke-51, saya terus terang kok sama seperti yang diimpikan oleh semua orang perasaannya. Kalau kak saya yang mungkin dalam waktu dekat juga pensiun, mungkin Pak Yusuf masih lama itu kan, pikirannya pasti sama. Kalau pensiun yang dibayangkan siapa? Ya itu mandiri, terus yang tidak kalah penting adalah sehat, dan yang tidak kalah penting adalah bahagia, kan itu tak.
bahagia itu ketemu dengan cucu dan sebagainya, wis senangnya minta ampun. Dengan cucu bisa ketawa dan sebagainya, udah nggak bisa dibayar dengan duit. Terus yang berikutnya lagi sehat, apalagi sekarang itu sehatnya mahal sekali, ya, saking mahalnya sehingga kita pun banyak sekali mendapat cobaan terkait dengan ekonomi yang ada di Indonesia. Di viral-viral itu menyebutkan beberapa negara itu sudah menuju resesi. Ya, jadi alhamdulillah Indonesia masih bisa bertahan, agak lumayan lah dibanding dengan negara lain. Kalau lihat perusahaan, saya dulu sebelum jadi inspektur kan membawai manajemen risiko. Jadi salah satu tugas yang dibebankan oleh direksi waktu itu adalah coba risk management itu harus berpikir, kalau pandemi ini selesai 3 bulan itu BRI seperti apa? Kalau pandemi ini selesai 6 bulan itu seperti apa? Setahun seperti apa? Kalau 2 tahun seperti apa? Kami itu dengan berbagai macam perhitungan dan sebagainya ketemulah kalau sampai 12 bulan itu BRI itu rugi. Nah, BRI yang segede ini, seluas ini, dengan banyak pekerja seperti ini, kemudian rugi, bank-bank lain seperti apa? Tapi kemudian kan itu kan prediksi dari manajemen risiko. Nah, yang paling penting kan apa yang harus dilakukan itu kan, pokoknya pemerintah himbara dan sebagainya. Saya tahu sebagaimana jumpalitannya direksi kita waktu itu melobi sama pemerintah, menteri keuangan dan direksi dan DPR biar ada stimulus seperti itu. Nah, dengan stimulus seperti itu, alhamdulillah BRI tidak terjadi sebagaimana yang dibayangkan oleh risk management. Sampai detik ini kita masih laba. Ya memang ada beberapa yang harus distimuluskan. Jangan NPL dulu, kan? Jangan ngangsur dulu, dan itu kan salah satunya gitu. Terus kemudian suku bunga diturunkan, dan ini salah satunya gitu. Ya jadi alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Tapi di lain sisi sebenarnya apalagi gitu. Mungkin Bapak Ibu, saya sedikit merimain bahwa BRI ini memang tantangannya sudah jauh berbeda dibandingkan mungkin Bapak Ibu masih aktif. Ya, sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang istilahnya bergeraknya itu hampir sama dengan bank. Ya, kalau dulu bayar dengan tunai dengan ATM, sekarang bayar tidak harus dengan ATM. Ada OVO, ada GoPay, ada apa dan sebagainya kan itu. Nah itu udah mengambil porsinya bank. Terus yang kedua, orang pinjam kalau dulu harus datang ke bank, antri dan sebagainya, berapa lama Pak cairnya dan sebagainya. Sekarang melalui online itu bisa, hanya hitungan detik sudah bisa. Mereka nggak perlu mantri. Nah itu mengambil juga porsinya bank juga. Terus Bapak Ibu yang kemudian punya usaha yang namanya agen briling dan sebagainya itu kan. Nah itu juga apa? Bank-bank sekarang itu kantornya dipindahkan, nggak perlu punya kantor banyak, dipindah kemana? Ke HP, dipindahkan kemana? Ke warung-warung, makanan agen briling dan sebagainya. Terus nanti kantor BRI gimana? Nanti secara otomatis tentu akan berkurang. Saya kemarin dengan teman-teman mendesain satu produk ya yang tidak perlu mantri, langsung ada putusan. Hanya menyebutkan misalnya apa? Nomor induk kependudukan, nomor NPWP, nomor SLIK dan sebagainya. Ketahuilah bahwa dia ketemu kebutuhan kreditnya berapa, langsung di-approve, tidak perlu ada 1 jam. Kok ketahuan? NPWP kan sudah jelas berapa pajak yang dibayar. Berapa pajak yang dibayar ketahuan kan, kenapa? Penghasilannya kan ketahuan. Dari penghasilannya ketahuan sebenarnya dia mampu bayar berapa. Oh dia mampu bayar 10 juta per bulan. Terus dilihat di SLIK-nya, SID kalau itu. Oh dia punya pinjaman di sana asuransi sekian, tidak berarti dia layak dikasih segitu. Mantrinya di mana? Nggak perlu. Jadi dunia sudah sampai segitunya. Kalau dulu orang mau buka tabungan itu harus ngantri, sekarang tidak perlu. Buka tabungan harus dengan online di rumah sendiri dan sebagainya, langsung bisa punya nomor rekening. Kemarin pas ada pendidikan itu ada salah satu dosennya nanyain, coba peserta pendidikan coba lihat di dompetnya, siapa yang punya kartu paling banyak sebutkan. Buka, ya saya ada 16, ada 15, ada 17 dan sebagainya, ada
yang paling banyak berapa? 17. Terus disindir. Di Cina itu dompet itu nggak perlu kartu. Jadi semua nggak perlu kartu, hanya di Cina. Makanya nggak ada namanya dalam dompet ini kartunya banyak-banyak. Belum lagi kartu SIM, kartu BPJS, kartu ini, sebagainya. Karena semua ada di HP. Dunia sudah berubah banyak. Jadi nanti transaksi pun tidak harus pakai cash dan sebagainya. Kan bilang ini nggak ada edisi BRI, nggak perlu sekarang. Cukup dengan HP-nya mana, selesai. Ini tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Sehingga sekarang pun mungkin Pak Yusuf sudah mulai mendesain yang namanya SPO itu harus digabung ya. Ya bapak-bapak yang mungkin maaf yang dulu pernah jadi kepala cabang itu kan sangat dekat sekali dengan SPO. Rasanya kalau enggak kayaknya istri kedua ya SPO lah gitu kan. Kalau di rumah istri sendiri, kalau di kantor apa-apa SPO gitu kan, kopi SPO, makan SPO. Nah kalau sudah digabung kayak gitu agak susah gitu kan. Jadi di Kapas Rampung itu SPO-nya itu gabungan dari beberapa 5 cabang. Kenapa? Karena urusan untuk cuti sudah nggak perlu pakai tanda tangan. Urusan apa SPJ nggak perlu tanda tangan. Urusan apa lagi semua sudah pakai mesin semua. Terus SPO ngapain? Cukup di rumah pun pakai HP bisa nggak perlu. Jadi itu ya, jadi tantangan-tantangan seperti itu yang nanti harus kita hadapi, harus efisiensi, tetapi juga produknya harus dirubah. Nah kalau misalnya pinjam, ngapain harus ngantri di BRI sampai berapa hari dan sebagainya, di situ aja ada, hanya menunjukkan ini aja sampai 1 detik aja udah keluar. Jadi sekali lagi ini hanya sekedar informasi bahwa tantangan BRI memang sudah jauh berbeda dibanding. Terus yang berikutnya lagi saya ingin menyampaikan terima kasih juga, mohon doanya Bapak dan Ibu semuanya bahwa BRI ini mudah-mudahan tetap sustain ya, tetap berkelanjutan bisnisnya. Kenapa? Nah itu tadi selain karena pandemi yang kita yang berinteraksi kan hanya perusahaan-perusahaan kecil-kecil dan sebagainya. Kalau perusahaan besar bisa lewat surat, lewat email, lewat apa bisa transaksi terjadi. Dan yang kecil-kecil nggak bisa. Nah, padahal nasabah kita adalah kebanyakan adalah masyarakat seperti itu. Jadi BRI malah dihantam luar biasa. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan sinergi yang selama ini antara manajemen BRI dengan PP BRI yang rasanya sih menurut saya sudah luar biasa, mudah-mudahan lebih bagus lagi. Kan gitu. Tadi Pak Arifan sudah menyampaikan bahwa di BRI jauh lebih bagus dari bank lain atau saya mengamini Pak. Kenapa? Saya sebelum ke sini sekali lagi, atasan saya kan Pak Direktur MR, Pak Agus Sudiarto. Pak Agus Sudiarto itu orang mandiri, dan dia dari umur berapa itu sudah eselon 1. Ya, sudah eselon 1. Jadi eselon 1 itu lama. Kalau saya kan eselon 1 mungkin 5 tahunan lah. Kalau dia itu mungkin bisa 15 tahun karena sudah muda, masih muda dan sudah eselon 1. Dan dia mengatakan bahwa Pak Heri, saya itu kalau ngobrol dengan teman-teman direksi yang lain yang dari BRI itu pensiunnya itu jauh. Jadi pensiun yang diterima oleh Pak Agus Sudiarto meskipun eselon 1-nya lama itu kalah jauh dibandingkan misalnya Pak Wisto atau siapa yang pensiun normal lah ya. Pensiun normal. Kalau Pak Halu itu kan memang dipaksa pensiun kan, Pak Agus Nursanto juga dipaksa pensiun, apalagi Bu Azizah kemarin kan dipaksa pensiun. Tapi yang normal itu ya apalagi Pak Irfan itu kan yang mentok itu, mungkin yang gaji paling tinggi pensiunan mungkin beliau sampai sekarang masih dipegang sama beliau. Itu jauh lebih bagus daripada mandiri. Jadi mungkin itu yang harus kita syukuri. Tetapi sekali lagi memang mimpi kita bahwa kita memang harus mandiri, sehat bahagia, rasanya hampir semua. Saya pun sudah merasakan. Saya nanti nak pensiun atau bisa seperti itu. Tapi saya insya Allah hanya percaya bahwa Gusti Allah itu nggak tidur, masing-masing punya jatahnya masing-masing dan tidak bakalan keliru. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih saya dikasih kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, dan saya mohon maaf kalau mungkin di jalan dan sebagainya saya nggak hafal itu. Jangan melihat bahwa Pak Heri masih lupa aja, kok lupa. Saya nggak mudah, hanya casingnya saja mungkin yang mudah. Mungkin itu saja. Sekali lagi
kalau ada kekurangannya dari acara di tempat kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Inspektur yang telah memberikan sambutan. Hadirin yang berbahagia, masih dalam rangkaian acara puncak hari ini, yaitu Hari Ulang Tahun Persatuan Pensiun ke-51 Keluarga Besar Bangsa Indonesia Surabaya. Iya, ini dia pemotongan teman dalam rangka DKI yang ke-51, menjadikan pensiunan mandiri, sehat dan bahagia. Ya, fotonya. Iya. Ya, ya. Terima kasih. Acara selanjutnya. Terima kasih Bapak Inspektur dan Bapak Ketua Persatuan Pensiunan, Bapak Akbar. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu ramah tamah yang diiringi dengan hiburan elektron. Itu kepada panitia atau singer-singer yang sudah dipersiapkan, kami mohon untuk memeriahkan lagu, atau barangkali berkenan ini Pak Heri ingin menyumbangkan sebuah lagu, barangkali Pak kami mohon.